Yang pertama itu ada seorang pengacara atau advokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, Maulana IBN. Jadi pada video kali ini gue bakal memperkenalkan diri gue dan juga memberitahu kepada kalian kedepannya gue bakal bikin video apa aja. Dan yang terakhir gue juga akan membahas sedikit tentang prospek kerja dari sarjana hukum. Nah, sebelum lanjut ke video, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Teman-teman sekalian, gue sebelumnya mohon maaf apabila kalian melihat di channel YouTube gue itu ada video-video sebelumnya itu ada tentang game dan juga ada tentang informasi Palestina. Karena gue dulu sebelum kuliah itu aktif juga di media sosial mengenai informasi-informasi Palestina. Jadi mohon diabaikan saja video-video sebelumnya. Nah, perkenalkan, nama gue Ibnu Maulana. Gue salah satu mahasiswa hukum di salah satu kampus Islam negeri. Gue cerita sedikit sebelum gue tertarik pada ilmu hukum. Jadi sebelum gue masuk kuliah itu ada salah satu jurusan yang menurut gue pas di situ. Ada jurusan hukum ekonomi syariah. Dulu awalnya itu gue mengira bahwa di jurusan tersebut akan membahas ekonomi syariah. Jadi gue pikir itu akan berfokus pada ilmu ekonomi syariah. Tetapi setelah dimulai perkuliahan, justru lebih banyak ilmu-ilmu hukum yang dibahas di situ. Sedikit sekali dari ilmu-ilmu ekonomi syariah. Tidak sampai di situ, ketika gue sudah mulai belajar mengenai hukum, justru gue malah semakin tertarik dengan ilmu hukum itu sendiri. Jadi gue berpikir gue tidak salah jurusan, karena gue juga justru malah berpindah balik, lebih tertarik kepada ilmu hukum. Kemudian ke depan gue pengen bikin apa sih di channel gue ini. Jadi di channel gue ini nanti gue akan membahas materi-materi terkait dengan ilmu hukum, dan juga gue akan membahas putusan-putusan hakim yang telah inkrah, juga membahas kasus-kasus kekinian, dan mungkin hal-hal lainnya lagi. Manfaat daripada kita belajar hukum itu apa sih? Jadi Indonesia ini kan negara hukum, maka segala aturan-aturan yang diatur di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini harus sesuai dengan hukum yang ada. Maka dengan kita belajar hukum, kita akan tahu apa-apa saja yang dilarang dan apa-apa saja yang dibolehkan. Jadi kita menghindari diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum. Kemudian juga selain itu, dengan belajar hukum kita juga tidak akan mudah untuk dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang memang paham sekali di bidang hukum. Setidaknya kita mengetahui sistem hukum Indonesia, kemudian juga kita dapat mengetahui proses-proses hukum atau prosedur-prosedur hukum yang dijalankan di negara kita Indonesia. Oh iya, jadi video gue bertujuan atau target penontonnya itu bukan hanya di kalangan mahasiswa atau di kalangan pelajar jurusan hukum, tetapi gue menargetkan video ini juga untuk masyarakat Indonesia yang memang ingin belajar atau mengetahui ilmu hukum itu. Karena yang kita tahu bersama bahwa
di Indonesia ini channel-channel YouTube edukasi itu lebih lebih jarang peminatnya ketimbang dengan konten-konten YouTube yang bersifat hiburan. Karena memang masyarakat Indonesia itu lebih senang dengan hiburan-hiburan daripada channel-channel edukatif gitu. Tapi nggak apa-apa, karena niat kita di sini untuk membantu masyarakat lebih paham kepada hukum, juga buat teman-teman yang sedang belajar hukum. Dan gue di sini juga menerapkan, memiliki motivasi bahwa sesuai dengan hadis Nabi, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi tujuan gue buat video tentang hukum ini yaitu agar ilmu gue yang selama ini gue pelajari, yang selama ini gue dapat bermanfaat juga untuk orang lain. Ya, jadi ini video perkenalan gue, juga tujuan gue nanti ke depan buat apa. Jadi seperti itu. Dan terakhir gue sedikit membahas mengenai prospek kerja sarjana hukum. Kadang mahasiswa itu dilema ketika ingin memilih jurusan. Nanti kalau misalkan ngambil jurusan ini kerjanya jadi apa sih? Kalau misalkan jurusan ini kerjanya jadi apa? Nah, banyak mahasiswa atau siswa yang ingin masuk ke perkuliahan, sebelum memilih jurusan maka dilihat dulu prospek kerjanya itu apa. Apakah nanti lebih mudah untuk mencari pekerjaan atau tidak. Biasanya seseorang itu memilih jurusan itu lebih kepada prospek kerja yang lebih banyak. Itu kayak misalkan banyak orang yang mengambil hukum ekonomi atau manajemen karena memang prospek kerjanya itu luas, bukan tidak sedikit. Makanya juga banyak peminat-peminat dari jurusan-jurusan ekonomi atau manajemen. Nah, kemudian di sarjana hukum ini apa aja sih prospek kerjanya? Profesi sebagai sarjana hukum yang pertama itu ada seorang pengacara atau advokat. Nah, pengacara atau advokat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang menyebutkan bahwa pengacara atau advokat itu adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi tugasnya seorang pengacara itu adalah memberikan bantuan hukum atau pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, mulai dari proses pelaporan sampai dengan nanti pada putusan pengadilan oleh hakim. Profesi yang kedua yaitu adalah paralegal. Nah, paralegal ini adalah seorang yang mempunyai keterampilan hukum, namun ia bukan seorang pengacara dan bekerja di bawah bimbingan seorang pengacara yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya. Jadi paralegal ini bukan seorang advokat, tetapi ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat. Ia juga dapat mampu menyelesaikan suatu perkara, tetapi bukan di bidang litigasi. Nah, paralegal ini bekerja di non litigasi seperti mediasi dan lain sebagainya, tetapi tetap di bawah bimbingan advokat. Kemudian profesi yang ketiga ada seorang hakim. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian di angka selanjutnya, angka 9, itu mengadili merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Kemudian di dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Jadi ada empat hakim, yakni ada hakim peradilan umum, yaitu yang menangani perkara-perkara pidana dan perdata. Kemudian ada hakim peradilan agama yang menangani perkara-perkara di bidang keagamaan. Kemudian ada hakim peradilan tata usaha negara, yaitu hakim yang menangani perkara atau sengketa dalam urusan tata usaha negara. Dan juga hakim peradilan militer yang menangani perkara-perkara di bidang militer atau kepolisian. Nah, selanjutnya ada profesi notaris. Notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jadi semisal kita ingin mendirikan sebuah perusahaan atau yayasan, maka kita harus membuat aktanya di notaris. Nah, untuk menjadi seorang notaris itu tidaklah mudah. Untuk para sarjana hukum yang ingin menjadi notaris, maka ia harus melanjutkan profesi S2-nya, yaitu jurusan kenotariatan. Kemudian setelah lulus dari S2, calon notaris ini harus mengikuti tes-tes yang telah ditentukan untuk menjadi seorang notaris. Kemudian profesi yang selanjutnya ada jaksa. Jaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, tugas dan kewenangan jaksa ini adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana atau eksekutor putusan pengadilan dalam perkara pidana. Sementara untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera yang dipimpin oleh ketua pengadilan. Nah, seorang jaksa ini dapat menjadi berperan dalam perkara yang melibatkan pemerintah atau negara. Kemudian jaksa itu mewakili dari pemerintah yang sedang menjalani sebuah atau proses perkara. Kemudian profesi selanjutnya ada polisi. Nah, polisi ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Polisi merupakan lembaga negara yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Polisi ada banyak bagian-bagiannya, tergantung kita masuk di bagian yang mana. Ada seorang penyelidik, kemudian ada seorang penyidik, dan lain-lain sebagainya, yang tugasnya itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Kepolisian maupun di dalam Undang-Undang KUHP. Kemudian yang terakhir ada profesi konsultan hukum. Nah, konsultan hukum ini orang yang memberikan nasihat hukum, dan pelaksanaan tugasnya itu bukan di bagian litigasi tetapi di non-litigasi. Mereka hanya mengarahkan pada orang-orang yang memang butuh di dalam nasihat bantuan hukum. Kemudian yang terakhir juga, apabila kalian searching di Google atau searching nyari-nyari tes CPNS di bawah kementerian-kementerian, pasti ada jurusan hukum di situ. Jadi tidak usah takut untuk tidak mendapatkan pekerjaan, karena jurusan hukum ini prospek kerjanya itu sangat luas sekali, dan juga tetap semangat, tetap ikhtiar, dan tetap belajar untuk menjadi yang terbaik. Sekian video dari gue, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.